Ya. Ya, saudara-saudara, sekarang saya ada di Mount Nebo atau Bukit Nebo, di mana Musa terakhir ada di sini dan Tuhan memperlihatkan kepadanya tanah perjanjian. Nah, saudara diberkati oleh Tuhan, persoalan yang terjadi adalah kenapa Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian Tuhan? Apakah Musa itu kurang? Apakah Musa itu gagal? Apakah Musa itu tidak mengetahui Alkitab? Tapi Alkitab mencatat bahwa Musa adalah seorang pemimpin yang hebat, pemimpin yang famous, pemimpin yang luar biasa, berkarisma. Tapi kita lihat bahwa Allah tidak mengizinkan dia masuk ke dalamnya. Bukankah Musa adalah pribadi yang dididik 40 tahun di Firaun, tahu ilmu Pancasila tatkala orang Mesir dan orang Israel Ibrani berkelahi lalu dia membunuh. Dan Musa juga seorang pemimpin yang hebat, terlihat daripada kepemimpinannya 40 tahun Tuhan mempercayakan dia sebagai seorang pemimpin yang handal. Musa juga seorang pembuat mujizat, laut terbelah, banyak mujizat dibuat oleh Musa sepanjang 40 tahun di padang gurun. Musa juga adalah seorang yang hebat sekali di dalam memanage kepemimpinan, yaitu dalam Ulangan pasal 18 diceritakan bahwa Musa membagi kepemimpinan 50, 100, 50, 40 dan 10. Artinya Musa orang yang hebat. Tapi kenapa Musa tidak masuk dalam tanah perjanjian? Yang pertama, Musa tidak masuk ke dalam tanah perjanjian karena ketidaktaatan tatkala di Meribah, Masa dan Meribah, yaitu tatkala Tuhan sedang berbicara lalu Musa marah dalam hadirat Allah sehingga itu mencoreng menodai kekudusan Allah yang besar. Saudara berkati oleh Tuhan, ternyata kekudusan itu penting sekali untuk segala sesuatu. Segala sesuatu itu dimulai dengan sebuah ketaatan kepada Tuhan. Pemimpin yang hebat, orang yang hebat, ayah yang hebat, ibu yang hebat, lelaki yang hebat, putri, anak-anak yang hebat, itu harus ada ketaatan. Nilai ketaatan itu menunjukkan nilai keberhasilanmu. Nilai ketaatan menunjukkan nilai goal yang akan kau dapat, apalagi ketaatan kepada Tuhan. Takutlah akan Tuhan, maka dia akan membukakan jalan bagimu. Yeremia pasal 17 ayat 7 berkata bahwa celakalah orang yang mengandalkan manusia, tapi diberkatilah orang yang takut akan Tuhan. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan, ini yang pertama, Musa tidak masuk tanah perjanjian karena Musa tidak taat menodai kekudusan tatkala dia ada di Masa dan Meribah. Yang kedua, kenapa Musa tidak masuk ke tanah perjanjian? Karena ingin supaya tidak ada pengkultusan terhadap Musa, yaitu mulai dari mayatnya tidak diperlihatkan, juga termasuk pada waktu dia masuk. Nah, saudara berkati oleh Tuhan, karena apabila mayat Musa ditemukan maka akan ada pengkultusan. Apabila Musa masuk ke tanah perjanjian maka Musa seolah-olah pribadi yang perfect, pribadi yang tidak salah, pribadi yang luar biasa, pribadi yang sempurna. Tapi inilah kita melihat bahwa ketidak diizinkannya Musa masuk dalam tanah perjanjian karena dosa yang kecil itu menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidaklah perfect, sehingga Israel pun tidak mengkultuskan Musa. Kenapa? Karena apabila Musa masuk tanah perjanjian maka dia adalah pribadi yang perfect sekali. Dia pemimpin yang membawa, dia pemimpin juga yang menghentar, dia pemimpin juga yang membawa masuk, dan dia pemimpin juga yang memerintah mulai dari Mesir, padang gurun hingga tanah perjanjian. Nah, 41 tempat dilewati oleh Israel. 41 menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Tuhan. Kata 40 menunjukkan humaniora, angka kemanusiaan. Tapi satunya adalah bahwa mereka tatkala tidak mampu sebagai manusia, Tuhan mampukan mereka, yaitu 41. Tuhan tidak mengizinkan Musa yang kedua masuk ke tanah perjanjian sebab tidak ada pengkultusan, dan menunjukkan bahwa tidak ada pemimpin yang perfect. Pemimpin punya kelemahan, tetapi marilah kita bersandar kepada Tuhan. Oleh karena itu, periode hidup Musa ada 3, yaitu 40 tahun di tanah perjanjian, 40 tahun di Mesir, 40 tahun di padang gurun, dan 40 tahun juga belajar menjadi gembala domba di Jitro. Nah, apa artinya? 40 tahun tatkala dia ada di Mesir, dia berkata, I can do everything. Aku bisa melakukan segala sesuatu karena dia anak raja, putra Firaun. Dia melakukan segala sesuatu. Tapi pada waktu dia diturunkan oleh Tuhan untuk belajar dalam kesederhanaan, menghambal menjadi gembala, maka dia bilang, I can do it. Saya bisa melakukannya, tapi masih bisa mampu. Tapi kalau dia masuk membawa Israel keluar dari Mesir, dia berkata, kalau bukan Tuhan yang memimpin saya, maka biarlah bangsa ini tidak masuk tanah perjanjian. Bukan Tuhanlah menjadi pemimpin, maka bangsa ini tidak masuk tanah perjanjian. Artinya apa? Di periode ketiga, 40 tahun berikut dari Musa, Musa berkata, saya tidak dapat melakukan apa-apa kalau bukan Tuhan yang menyertai. Siapapun Anda seorang pemimpin, Anda seorang
leadership, ada seorang bapak, seorang ibu, atau seorang apa saja yang dipercayakan dalam tugas tanggung jawab dengan talenta dan karunia. Ingat, harus berkata I can do everything. Saya tidak melakukan segala sesuatu kalau tanpa Tuhan. Kita belajar dari Musa. Yang pertama, ketaatan itu penting. Yang kedua, kesuksesan kita jangan membuat orang mengkultuskan kita supaya kita lebih tinggi daripada apa yang ada pada diri kita, itu Tuhan Kristus yang kita muliakan. Jangan kita melebihi Kristus ada di diri kita, tapi biarlah Kristus ditinggikan, dimuliakan. Salam dari Yordan, dari tanah perjanjian, dari tempat Musa di mana Bukit Nebo. Biarlah kita belajar taat dan kita belajar bahwa kita punya kelemahan, tidak perlu diputuskan, tidak perlu berlebihan, karena Tuhan adalah segala-galanya. Tuhan memberkati kita semua. Salam.